Welcome back, my good students. We will continue our lesson for today. English, of course. So for today, we continue about obligation and prohibition. Still about modal verbs. Masih dia dalam jangkauan modal verbs. But it's showing obligation. That means is keharusan, kewajiban, the rule of our life. So prohibition, it is larangan. Okay, are you ready for start our lesson now? Okay, I hope you are healthy and happy in your house. My good student, now we study about obligation and prohibition. Jadi apa yang harus digunakan dalam bentuk obligation and prohibition di sini? Kita masih menggunakan modal verbs, yaitu obligation itu menggunakan must and have to. Sementara prohibition itu kita gunakan mustn't. Target, we need to give and state rules and obligation, and prohibition using must and mustn't in order to keep good personal relationship with other, to be a good member of school, family, and society. Katanya kita butuh untuk memberikan dan menentukan peraturan-peraturan dan kewajiban dan larangan-larangan yang menggunakan must dan mustn't. Karena disebabkan kita untuk menjaga hubungan baik kita secara pribadi, kita menjalin hubungan baik dengan orang lain untuk menjadi anggota yang baik di sekolah, di keluarga maupun di masyarakat. Next, obligation, keharusan, prohibition, larangan. Don't forget that. Jangan lupa itu ya anak-anak. Obligation yang kita gunakan dengan must dan have to. Jadi kalau must di sini adalah kegunaannya, keharusannya itu yang datangnya dari diri kita sendiri, dari pribadi kita, internal kita keharusan itu yang datangnya dari dalam diri kita sendiri. Kalau dia have to itu ada yang datangnya dari luar, ada tekanan dari luar. Jadi itu pun ada akibatnya kalau kita tidak melaksanakannya. Contohnya kita lihat di sini we must study hard. Kita harus belajar keras. Tentu saja sebagai seorang siswa kita harus belajar keras. Baru kita lihat di sini contoh dari have to. We have to wear a mask. Kita harus menggunakan masker katanya. Jadi ada keharusan yang datangnya dari luar, kewajiban itu datangnya dari luar. Jadi ada akibatnya. Kalau kita nggak menggunakan masker, mungkin kita kena razia, mungkin kita kena penyakit. Itu dia kewajiban, rule-nya, kewajiban dan keharusan yang harus kita laksanakan. Okay, my good students. Next, prohibition. Ini prohibition, larangan. Jadi ketidakharusan itu negatif dari must. Jadi have to itu negatifnya juga mustn't. Jadi kalau dia larangan dari have to itu juga menggunakan mustn't, bukan haven't to tapi mustn't. Oke. Di sini larangan yang menggunakan negatif dari must. You mustn't bring your phone in the class. Kamu tidak boleh, tidak harus, tidak wajib membawa handphone kamu di kelas. Ini larangan prohibition, larangan. Jadi kalau misalnya kita tetap juga bawa, ini ada sanksinya. Baru contoh yang kedua, the students must not cheat on the exam. Murid-murid jangan atau dilarang mencontek dalam ujian. Kamu kan udah tahu juga kalau dia mencontek di dalam kelas, apa akibatnya? Kalau sempat ketahuan guru, kamu akan ada sanksinya. Kalau Allah juga akan marah bagi orang-orang yang suka mencontek. Di situ ada makna larangan di dalam must not. Oke,
Next, this is the pattern. Ini rumus dari penggunaan ya obligation and prohibition tadi. Kita lihat subject must menggunakan must atau have to, dan verb one-nya masih verb one ya. Di sini verb one-nya tidak bare infinitive, artinya tidak menggunakan to ataupun tidak boleh mendapat tambahan apapun. Ya, contoh, we must write notes. Kita harus menulis catatan. We must write. Lihat write-nya ya, tidak ada mendapat tambahan apa-apa, verb one asli. The students have to pay the school fees. Nah, ini kalau dia have to, penggunaan have to, kalau dia untuk orang ketiga tunggal, misalnya he, she, it, nah, itu harus kita ganti have to menjadi has to ya. Nah, jadi have to harus kita ganti menjadi has to kalau dia subjeknya orang ketiga tunggal. Misalnya di sini ada dia menggunakan orang ketiga tunggal itu apa ya, he ya, she atau it, maka penggunaannya has to. He, she subjeknya atau it menggunakan has to. Jadi bukan dari have to tapi has to. Oke. Nah, itu dia penggunaan daripada have to. Ya, artinya sama-sama harus, tapi dia lebih kuat, lebih penekanannya, keharusannya itu adalah yang dari eksternalnya itu kita gunakan have to. Kalau dari internalnya penggunaannya, keharusannya itu dari internal kita itu kita gunakan must ya. Nah, di sini rumus daripada penggunaan prohibition seperti ini ya, subject ya, must not, singkatannya adalah mustn't, baru dia verb one, object. Contoh, the students mustn't bring the phone to class. Murid dilarang membawa handphonenya ke kelas. We mustn't come late. Kita dilarang datang terlambat. Ya, itu dia prohibition yang menggunakan kata-kata mustn't. Oke, good student, udah tahu kan sekarang contoh apanya, patternnya, rumusnya. Yang perlu kamu ingat bahwasanya dalam penggunaan kata kerjanya adalah verb one. Jadi tidak ada boleh mendapat tambahan apapun di dalam kata kerjanya. Oke, this is for the example. Tina and her friends. Hey guys, look, our schoolyard is very dirty. We must clean it. Okay, come on. Yeah, we choose trash that can be used. Okay, I quit plastic waste, Udin. While I quit cardboard trash, ya Tina. Baru apa kata si Udin? Ya, kita pilih we choose trash that can be used. Katanya kita pilih sampah-sampah yang bisa digunakan, kata si Udin. Oke, saya I quit plastic waste, Udin. Oke, Udin, saya mengutip sampah plastik. Baru kata kawan Tina yang girl, sementara aku mengutip sampah-sampah yang sampah kardus, ya Tina. Ya, ini dia mereka kerjasama bergotong royong untuk membersihkan sekolahnya. Baru obligationnya di sini apa? Obligation dari kalimat mereka itu. Hey guys, look, our schoolyard is very dirty. We must clean it. Jadi mana dia yang berbentuk obligation? Ya, we must clean it. Hey kawan, lihat halaman sekolah kita sangat kotor. Kita harus membersihkannya, kata si Tina. Baru dia rumusnya mana? Ya, we must clean it. Dan it itu kata ganti dari yard. Jadi we subject, ya must-nya kita gunakan must, baru clean. Ya, clean kata kerjanya, baru dia objeknya it. Ini dia bentuk obligation. Kita lihat lagi. Ya.
This is the Upin Ipin and their grandpa. What did they say? Grandpa, we had exam at school. Fiji cheated. Iya, what do you think, Grandpa? Oh, he was guilty. You mustn't cheat on the exams, ya, Upin Ipin. Okay, Grandpa. Yes, Grandpa. Ya, di sini dia menunjukkan apa katanya? Kata si Upin Ipin, tuh kami tadi ujian di sekolah. Si Fiji nyontek. Baru kata si Upin, iya, bagaimana pendapat kamu tuh, katanya. Baru kata atunya, oh dia sangat berdosa, bersalah. Kamu jangan nyontek ya, Upin Ipin di dalam ujian kamu ya. Ya, Grandpa, ya tuh, kata mereka. Lalu kita lihat apa ya, yang kalimat yang mana yang menunjukkan prohibition di situ. He was guilty. You mustn't cheat on the exam, katanya. Dia berdosa, bersalah. Kamu jangan contek. Jadi mustn't di sini artinya larangan, jangan mencontek. You mustn't cheat on the exam, dalam ujian. Jadi rumusnya, subjeknya itu adalah you, ya, mustn't. Baru kata kerjanya itu adalah cheat, objeknya on the exams. Okay, this I give you some example. So, yeah, you must choose the right answer that you think, yang kamu pikirkan. We must bla 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 blue and white uniform. Kita harus bla bla bla, ya, biru putih, seragam biru putih. Mana dia apanya? Jawabannya, which one you choose your answer. Okay, ya, this wear. Kenapa dia wear? Kok nggak wearing atau wears to wear? Karena kita membutuhkan di sini karena sudah masuk mas sebagai modal, dia tidak boleh mendapat tambahan apapun dalam kata kerjanya. Jadi kata kerja di sini adalah wear. Kata kerja dasarnya itu adalah wear. Okay, good students. Ya, number 2. The students bla 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 wear sandals at school. Jadi murid-murid bla 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 memakai sandal di sekolah. Mana shouldn't, must, haven't to, mustn't. Okay, ya, good. The answer is mustn't. Dilarang, murid-murid dilarang memakai sandal di sekolah. Okay, don't forget, watch the video, the cartoon video. Hi, how are you? I'm feeling better. The doctor said I must rest if I'm tired. The doctor is right. You mustn't work until late night. I know. But I have to finish it before next week. Well, I'll help you finish it. So, you don't have to worry about it. Thank you so much. Yeah, it's fine. I think you should take a rest. Well, I have to go now. Bye. Bye. Okay, good student. I think until here our lesson for today. Yeah, we will continue next time in another topic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye.